Datuk Sri Fida kembali jadi sorotan publik di Malaysia. Miliarder dari negeri jiran ini kabarnya akan segera menikahi seorang pria muda alias berondong. Datuk Sri Fida yang saat ini masih berstatus janda itu akan menikahi mantan pembantu pribadinya, Ahmad Iqbal Zulkefli. Selisih usia antara mereka membuat romansa keduanya menjadi perbincangan publik. Datuk Sri Fida diketahui telah berusia 49 tahun, sementara Ahmad Iqbal Zulkefli berusia 27 tahun. Iqbal menyebut banyak karakter Fida yang membuatnya jatuh cinta. Ia tidak peduli dengan usia Fida karena kepribadian Fida lah yang membuatnya jatuh cinta. Menurut Iqbal, Fida mampu menurunkan ego yang ada di dalam dirinya. Selain itu, Fida juga dinilai selalu bersikap lemah lembut hingga membuat ia jatuh hati. Sikap, prinsip, pembawaan tegas tapi manja. Terlihat garang tapi sebenarnya lemah lembut. Selalu mampu melunturkan ego. Walaupun usia jauh tapi sikap sopan, lemah lembut itu selalu ada, puji Iqbal. Iqbal melanjutkan jika ia berniat segera menikahi Fida. Ia tak mau lagi menunda waktu dan ingin secepatnya menghalalkan hubungan mereka. Ditambah lagi, Iqbal merasa haru sebab Fida rela melakukan tes uji kesuburan mengingat usianya yang tak lagi muda. Tes tersebut juga dilakukan Fida untuk meyakinkan hati Iqbal agar mau menikahinya. Aku ingin secepatnya menikah. 7 tahun kenal, sudah banyak waktu terbuang. Dokter pun minta agar disegerakan. Aku kasihan dengan Datuk Sri. Setiap minggu pergi tes, 2-3 hari pun tes lagi. Aku sedih melihat dia seperti itu, mungkin rezeki orang tidak sama. Iqbal membocorkan dia dan Fida sebenarnya sudah berniat menikah sejak tahun 2018 silam. Namun hal itu belum terwujud karena alasan-alasan tertentu. Datuk Sri Fida sebelumnya pernah viral setelah muncul rekaman videonya memamerkan kekayaannya dengan cara tak biasa. Malaysia tak pernah memiliki sosok seperti Datuk Sri Fida. Perempuan otodidak yang sukses menjadi miliarder, pemilik klub sepak bola, membintangi sendiri video klip lagunya yang viral, sekaligus menjadi simbol tak lazim bagi feminitas modern Malaysia. Datuk Sri Fida lahir dengan nama Hasmijah Othman. Sosoknya baru-baru ini menjulang berkat kesuksesan imperium kosmetik pemutih Ku Putih, yang secara harfiah artinya aku putih. Othman bisa dibilang kontradiksi berjalan. Statusnya sebagai seleb membuktikan perempuan di Malaysia bisa saja memiliki segalanya selama dia sanggup merancang brandnya sendiri, sepiawai Othman. Nama Othman mulai warawiri tajuk surat kabar Malaysia sejak beberapa tahun lalu. Di luar Malaysia, khususnya di Indonesia dan Korea, Othman mulai dikenal gara-gara video klip single I Am Me. Dalam lagu debutnya di bidang tarik suara itu, Othman bernyanyi di bathtub yang penuh dengan uang kertas ringgit. Othman terlihat menari-nari dikelilingi dayang-dayang di sebelah tas tangan desainer dan perhiasan. I Am Me sepertinya pantas dinobatkan kepada Othman sebagai video klip paling absurd dalam sejarah musik pop Malaysia. I Am Me terinspirasi habis-habisan oleh K-pop. Semua adegannya memeable serta penuh agenda menegaskan sosok Datuk Sri Fida. Othman sama sekali tidak bercerita kenapa memakai nama panggung tersebut sebagai seleb tenar negeri jiran. Di lagu ini, Othman terkesan bernyanyi untuk lelaki gebetannya dengan cara yang sama seperti seorang penyanyi dangdut yang terang-terangan memamerkan birahinya lewat lirik-lirik yang menjurus serta goyangan yang menggoda. Othman adalah paradoks feminitas muslim di Malaysia saat ini, kata Alicia Izzarudin. Othman bahkan sudah menjadi salah satu bahasan utama silabus kelas kuliah feminisme neoliberal di Asia. Ia menjadi simbol segala macam aspek ideal dari artinya menjadi orang Melayu Muslim di Malaysia saat ini, makmur, religius, dan taat. Ia berulang kali menggambarkan kesahajaannya sembari mengenakan busana berhias permata.
ia mengidentifikasi sebagai ibu yang mengayomi dan pengincar anak-anak muda. Intinya, Othman berhasil menciptakan brand personal dengan cara memanipulasi identitas muslim, feminitas, dan kekayaan. Wawancara Othman dengan media dan postingan media sosial sering diwarnai pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut ini 9 fakta tentang sosok Datuk Sri Fida alias Othman. Yang pertama, ia suka berdagang. Datuk Sri Fida merupakan orang yang sangat suka berdagang. Bayangkan, dia sudah mulai berjualan nasi lemak dan kue ketika usianya beranjak 9 tahun. Yang kedua, pernah jadi pelayan restoran hingga guru. Datuk Sri Fida pernah bekerja di kilang dan menjual pohon bonsai. Bukan cuma itu saja, Datuk Sri Fida juga pernah bekerja sebagai pelayan di restoran cepat saji hingga menjadi guru di sekolah selama 12 tahun. Yang ketiga, dikritik lantaran berpenampilan bling-bling. Datuk Sri Fida pernah dihujani kritikan yang sangat hebat dari publik lantaran penampilannya yang nyentrik. Publik menyentilnya lantaran penampilan Datuk Sri Fida terlalu berkilauan dan berlebihan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Yang keempat, kehilangan 2 anak saat kebakaran. Siapa nyana dibalik senyum dan gemerlap penampilannya? Datuk Sri Fida menyimpan duka yang mendalam. Ia kehilangan 2 anak yang tewas akibat kebakaran di rumahnya pada tahun 2013 silam. Yang kelima, sebagai ibu tunggal. Datuk Sri Fida pernah menjadi ibu tunggal selama bertahun-tahun. Ia membesarkan anaknya seorang diri hingga kemudian akan menikah lagi. Yang keenam, merupakan ratu produk kecantikan. Datuk Sri Fida merupakan jutawan wanita yang terkenal dengan perusahaan produk kecantikan di bawah bendera Fida Beauty SDN BHD. Hingga kini, perusahaan tersebut mempekerjakan ratusan karyawan. Yang ketujuh, pengasuh tim sepak bola. Datuk Sri Fida sempat mengasuh tim sepak bola Kelantan dan mengecat stadion dengan nuansa warna merah muda. Bukan cuma itu, ia juga mengubah nama tim dari The Red Warrior menjadi Pamoga Kuputi The Red Warrior. Yang kedelapan, Datuk Sri Fida terkenal dengan slogan produknya yaitu "Kuputih, kuputih, barulah putih", sambil menyentuh pipi dengan jari yang digayakan. Yang kesembilan, pengasuh acara televisi. Datuk Sri Fida juga mempelopori program televisi Malaysia seperti Gegar Vagansa, Mentor Milenia TV3, dan Anugerah Juara Lagu atau AJL 29. Banyak netizen yang penasaran dan segera membanjiri di kolom komentar media sosial milik Datuk Sri Fida. Seolah sadar banyak diperhatikan publik, ia pun mengungkap dari mana harta kekayaannya berasal. Kalau sayang ada duit banyak nih, apa yang sayang buat? Dulu saya mulai bisnis cuma bermodal RM50 saja. Siapa sangka di balik gerap kehidupannya Datuk Sri Fida menyimpan masa lalu yang begitu getir.